Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Kembali bertemu bersama Abang, Bang Dion. Nah, dan malam ini Abang akan membahas materi yang sangat dasar dalam bahasa Inggris, yaitu fungsi to be. Dan materi ini sangat sesuai bagi adik-adik yang merasa harus belajar bahasa Inggris dari nol. Abang sengaja membuat video ini karena ada beberapa orang yang meminta agar Abang membuat materi dari dasar ya. Dan Abang berharap ini akan membantu adik-adik untuk setidaknya memahami dasar-dasar bahasa Inggris. Dan kali ini kita akan memulai dari fungsi to be ya. Karena banyak sekali orang yang salah menggunakan to be ya. Walaupun mungkin dia udah SMA ya atau udah kuliah, tapi fungsi to be masih kesalahan ya. Nah, oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama, to be itu kan ada is, am, are ya. Is, am, are. Nanti kalau sudah lewat, yang is sama am berubah jadi pakai was, yang are berubah jadi pakai were. Dan perlu kita pahami, to be itu artinya ada 3. Bisa artinya adalah, bisa artinya berada, bisa artinya sedang. Misalnya kata saya, I to be-nya adalah am. Jadi kalau adik mau mengatakan saya adalah seorang guru, I am a teacher. Pakai to be ya, I am a teacher. Saya berada di sini. Nah, berada juga to be. Saya berada di sini, I am here now. Saya berada di sini sekarang. Nanti kalau sudah lewat, saya berada di sini kemarin. Nah, kita nggak boleh pakai is, am, are lagi kalau sudah lewat. Kita gunakan antara was sama were. Tadi Abang mengatakan kalau am berubah jadi was, udah lewat ya. Jadi kalau kita buat kalimat, saya berada di sini kemarin, I was here yesterday. Tidak boleh lagi I am here yesterday. Terus kita bisa juga menggunakan to be kalau mengatakan sedang. Ya, misalnya kita bilang saya sedang makan, I am eating. I am eating. Jadi kata kerjanya pakai ing. Saya sedang menulis. Menulis itu write. Jadi saya sedang menulis, I am writing. Kamu sedang tersenyum. You are smiling. You are smiling. Ya, jadi bisa juga to be itu artinya sedang ya. Terus Bang, kalau dia negatif gimana? Misalnya saya bukan seorang guru. Tambahkan kata not di depannya. I am not a teacher. Tadi kan kalau saya adalah guru, I am a teacher. I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Kalau saya bukan seorang guru, tinggal tambahkan kata not. I am not a teacher ya. Sampai sini paham ya? Minimal adik harus tahu dulu kalau I dia pakai am, you kamu atau kalian, we kami atau kita, they mereka itu pakai are, atau benda yang jamak juga pakai are ya. Misalnya the books, buku-buku are gitu kan. Buku-buku itu berada di atas meja. The books are on the table ya. Nanti kalau dia orang ketiga tunggal seperti he, she dan it, atau benda yang tunggal, the book misalnya, the book is on the table. Tadi kalau jamak, the books are on the table. Ya, jangan lupa is, am, are kita gunakan kalau konteks kejadiannya belum lewat. Kalau kejadiannya udah lewat, misalnya kemarin, tahun lalu, minggu lalu udah lewat, jangan pernah lagi menggunakan kata is, am, are. Gunakan was sama were. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita akan membahas 6 fungsi dari to be. Di luar 6 ini kita tidak boleh menggunakan to be ya. Nah, kita bahas yang pertama. To be, is, am, are, was, were digunakan untuk kata sifat. Contoh kata sifat gimana? Misalnya cantik, beautiful, malas, lazy, rajin, diligent. Jadi kata sifat itu cara menandainya dia bisa menjawab pertanyaan gimana. Misalnya, gimana sih gadis itu? Oh, cantik, cantik berarti sifat. Gimana sih lelaki itu? Malas, malas berarti sifat. Ya, jadi kata sifat wajib menggunakan to be. Contoh yang pertama, dia malas. Kita nggak boleh bilang he lazy, harus he is lazy. Dengan menggunakan he is lazy, berarti sampai sekarang dia masih malas. Tapi kalau dia malas 2 tahun yang lalu, misalnya kan, nah kita nggak boleh lagi pakai is. Kita gunakan was. He was lazy 2 years ago. Intinya kalau udah lewat waktunya, jangan pernah menggunakan
is MR lagi ya. Nah, gunakan was atau were. Terus Bang, kalau dia negatif Bang, dia tidak malas. Nah, tadi kayak tadi tambahkan aja not. He is not lazy. He is not lazy. Kalau kita buat pertanyaan Bang, apakah dia malas? Pindahkan to be-nya ke depan. Is he lazy? Tanda tanya, gitu kan? Is he lazy? Tanda tanya. Nah, terus yang kedua, kita gunakan to be untuk kata benda. Kata benda itu bisa apa aja? Bisa benda, misalnya kursi, bisa hewan, kucing, bisa orang, guru, ibu, paman, itu kata benda. Jadi kata benda itu melingkupin benda, orang, atau hewan. Kalau untuk kata benda, to be itu artinya adalah. Kayak contoh pertama, she is my mother. She is di situ artinya adalah. Dia adalah ibu saya. Nah, ibu adalah kata benda. They are students. Mereka adalah siswa. Kenapa studentsnya pakai S Bang? Karena mereka bendanya jamak, lebih dari satu ya. They are students. Mereka adalah siswa. My mother was a teacher. Nah, tadi Abang bilang kalau kita gunakan was sama were, berarti kejadiannya sudah lewat. Artinya kalau ada kita mendengar kalimat my mother was a teacher, berarti maknanya ibuku dulunya seorang guru. Berarti dia tidak guru lagi sekarang ya. Karena to be yang digunakan adalah was. Tapi kalau sampai sekarang ibunya guru, my mother is a teacher ya. Paham ya? Di sini artinya adalah untuk kata benda. Yang ketiga, to be itu digunakan untuk keterangan tempat. Nah, kalau untuk keterangan tempat, to be itu artinya berada. Seperti kalimat pertama, he was at home last night. Dia berada di rumah tadi malam. Kenapa Bang nggak boleh pakai is? Karena ada waktu tadi malam. Sudah lewat ya. He was at home last night. Terus Bang, kalau dibuat ke dalam bentuk negatif gimana? Tambahkan kata not setelah to be-nya. He was not at home last night. Dia tidak berada di rumah tadi malam. Nah, kalimat yang kedua, they are here now. Ada waktu now, sekarang. Sekarang berarti belum lewat ya. Makanya to be-nya antara is, am, are. Karena they, mereka adalah jamak, to be yang digunakan adalah are. Gimana kalau kita ganti mereka di sini kemarin? Udah lewat kan? Kalimat ini berubah jadi apa? They were here yesterday. Are-nya berubah jadi were ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita gunakan to be itu untuk continuous. Apa itu continuous? Kejadiannya sedang terjadi. Jadi rumusnya setelah subjek, kita gunakan to be. Setelah to be, kata kerja pakai ing. Misalnya kalau kita bilang aku sedang makan, I to be-nya apa? Am kan? I am eating, ya kan? Kamu sedang tersenyum, you are smiling, gitu kan? Kamu sedang memberi aku uang, you are giving me money. Jadi setelah to be letakkan ing, kata kerja pakai ing, kalau artinya sedang, ya. Contoh kalimat ini. He is watching television. Dia sedang menonton TV. Ya, berarti sekarang dia lagi nonton TV. They are writing. Mereka sedang menulis. I am sitting here. Aku sedang duduk di sini. Jadi kalau sedang berlangsung gunakan to be, setelahnya kata kerja berbentuk ing. Karena itu kalau kita tanya sama teman kita, apa yang sedang kamu lakukan? What are you doing? Bukan what are you do ya. What are you doing? Nah, karena dia sedang terjadi. Kemudian yang kelima, kita gunakan to be itu untuk kalimat pasif. Abang ulangi, kalimat pasif dalam bahasa Indonesia adalah menggunakan kata di dan kata ter. Dia dipukul, dia diberi uang. Nah, itu pasif dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, setelah subjek kita gunakan to be dulu. Setelah to be kata kerja yang ketiga ya. Kata kerja ketiga. Misalnya kayak memberi give. Bentuk keduanya give, ketiganya given. Given lah yang kita gunakan dalam kalimat pasif. Kita lihat kalimat yang pertama. The book was given to me yesterday. Ingat, keterangan waktunya di situ yesterday, kemarin ya, sudah lewat. Maka to be yang digunakan antara was sama were. The book itu tunggal, pakai was. The book was given, buku itu diberikan, pasif ya. To me, kepadaku yesterday, kemarin ya. Udah lewat kejadiannya, gunakan was. Kalimat yang kedua, all of my time. All of my time itu subjek yang tunggal, semua waktuku. Waktu adalah benda yang tidak bisa dihitung.
Dalam bahasa Inggris, kalau benda tidak bisa dihitung dianggap tunggal ya. Makanya pakai is. All of my time is spent on books. Spend pakai T itu adalah bentuk ketiga dari spend pakai D. Menghabiskan. Di sini artinya dihabiskan, pasif. Semua waktuku dihabiskan untuk buku. Ya, maksudnya membaca buku. Nah, itu fungsi yang kelima dari to be. Yang terakhir, fungsi yang keenam, to be digunakan untuk menyatakan keharusan atau harapan. Di rumusnya setelah subjek to be diikuti oleh to infinitive. He is to go. Now, he is to go. Dia harus pergi sekarang atau dia diharapkan pergi sekarang ya. You are to arrive on time. Kamu diharapkan tiba tepat waktu atau kamu harus tiba tepat waktu. Nah, jadi boleh saja setelah to be gunakan kata to, artinya harus. You are to help me, misalnya, kamu harus membantu aku. Inilah 6 fungsi to be. Di luar ini kita nggak boleh pakai to be lagi ya. Nah, pertama untuk kata sifat, yang kedua untuk kata benda, yang ketiga untuk keterangan tempat, yang keempat untuk sedang berlangsung atau continuous, yang kelima untuk passive voice, kalimat pasif, yang keenam untuk menyatakan keharusan. Setelah to be pakai to infinitive. Itulah alasan kenapa setelah to be kita nggak boleh menggunakan kata kerja dasar. Misalnya aku cinta kamu. Kan nggak pernah kita bilang I am love you ya. I love you. Kenapa? Karena love adalah kata kerja dasar, mencintai. Tidak boleh setelah to be kata kerjanya kata kerja dasar. Kalau guru kita tanya sama kita, apakah kamu paham? Itu kan bahasa Inggrisnya bukan are you understand kan? Tapi apa? Do you understand? Kenapa nggak boleh pakai are you understand? Karena understand adalah kata kerja dasar. Ya, jadi kalau kata dasar boleh pakai do atau does, jangan pakai to be. Apakah kamu mencintaiku? Yang betul apa? Are you love me atau do you love me? Do you love me ya? Kenapa? Karena love adalah kata kerja dasar, tidak boleh pakai to be. Tapi kalau abang bilang, apakah kamu terlambat? Terlambat kan kata sifat kan? Nah, berarti pakai to be. Are you late? Bukan do you late, gitu kan? Kecuali kalau kalimatnya apakah kamu datang terlambat, baru do you come late. Karena fokusnya ke kata datang. Datang adalah kata kerja dasar. Do you come late, bukan are you come late. Ya. Nah, itu. Jadi to be tidak boleh diikuti oleh kata kerja dasar ya. Paham ya? Coba sekarang kita latihan untuk mengevaluasi apakah adik paham dengan penjelasan abang. Coba perhatikan soal. Abang kasih waktu sebentar untuk melihat. Nah, ini exercise yang pertama. Nah, kita lihat nomor 1. Titik-titik, the children happy now. Ada kata now, sekarang. Belum lewat ya. Happy, bahagia. Bahagia adalah kata sifat. Tadi abang bilang kata sifat wajib pakai to be ya. Karena waktunya now, sekarang, berarti to be-nya antara is, am, are. Gak mungkin am ya, karena am hanya digunakan untuk I. The children, jamak atau tunggal? Jamak ya, tunggalnya adalah child. The children itu jamak. Kalau jamak pakai is atau are? Pakai are ya, jadi jawabannya are the children happy now. Kalau nomor 2, lihat keterangan waktunya. Last night, titik-titik, the children happy last night. Tadi malam, udah lewat, berarti to be-nya antara was sama were. The children tadi jamak. Kalau jamak nggak boleh pakai was ya. Pakai apa? Pakai were ya. Were the children happy last night. Kemudian yang ketiga, I titik-titik not at home yesterday. Aku tidak di rumah kemarin. At home, di rumah adalah keterangan tempat. Berarti pakai to be juga. Itu kira-kira I am atau I was? I am not atau I was not at home yesterday? Was ya, I was not. Kenapa? Karena keterangan waktunya yesterday, sudah lewat ya. Paham ya? Jadi intinya keterangan tempat atau kata sifat menggunakan to be. To be-nya sesuaikan sama keterangan waktunya ya. Nah, sekarang kita buat kalimat ke dalam bahasa Inggris yang baik ya. Make into good English. Nah, nomor 4, kami sedang makan kue ini. Kami sedang. Tadi rumusnya setelah subjek to be pakai ing kalau sedang ya. Kita buat ya. Kami, we, sedang. We to be-nya apa? Are ya. We are eating this cake. Nah, kita sedang makan kue ini. We are eating this cake. Kalau nomor 5, kemeja itu dibeli. Dibeli aktif atau pasif? Pasif ya. Tadi rumus pasif apa? Setelah subjek to be dulu baru bentuk ketiga. Kemeja itu dibeli. Berarti the shirt. Dibelinya kapan? Kemarin. Nggak boleh pakai is lagi ya. Pakai was.
The shirt was, membeli bentuk ketiganya adalah bought. Nah, the shirt was bought yesterday. Ya. Nah, ini paham adik ya? Silakan diulang-ulang supaya dasar bahasa Inggris adik paham. Minimal adik tidak salah dalam penggunaan to be, ya. Oke, jangan lupa di-subscribe. Abang sengaja tidak menampakkan wajah abang kali ini karena untuk belajar dasar lebih bagus dengan pola yang seperti ini ya, supaya adik bisa langsung paham. Terima kasih, jangan lupa di-subscribe, di-like dan share kepada teman-teman yang lain ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.